Halo anak-anak, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, nama Bu Guru Nikade Mulyawati, mengajar bidang studi IPA. Bu Guru ucapkan selamat bergabung di SMPK Suma Mataram. Pada kesempatan ini, Bu Guru mau menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajar harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, apakah belajar kalian sudah efektif? Jika belum, mari kita simak tips-tips cara belajar efektif pada tayangan video berikut ini. Selamat berjumpa dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Kali ini, Bu Guru akan membawakan materi cara belajar efektif. Nah, apa itu cara belajar efektif anak-anak? Mari kita simak sama-sama tayangan video berikut ini. Nah, dalam cara belajar efektif ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Di antaranya, yang pertama adalah pengertian belajar efektif. Nah, apa itu pengertian belajar efektif? Nanti kita akan bahas untuk tayangan berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan belajar. Dan yang terakhir adalah tips-tips belajar baik dan benar. Nah, pengertian belajar efektif adalah di mana belajar yang efektif merupakan proses belajar mengajar yang berhasil guna serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Tujuan belajar efektif. Nah, tujuan belajar efektif ini yang pertama yaitu pengumpulan atau akumulasi pengetahuan. Yang kedua, penanaman konsep dan kecekatan. Dan yang ketiga, pembentukan sikap-sikap dan tingkah laku. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tips-tips belajar yang baik dan benar. Nah, apa saja tips-tips belajar tersebut anak-anak? Mari kita simak bersama-sama. Tips yang pertama adalah belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun, belajar kelompok dalam situasi pandemi COVID-19 ini tidak harus berkumpul sama teman, tapi bisa memanfaatkan beragam aplikasi seperti ada video call, ada Zoom, sehingga belajar jadi lebih bersemangat. Tips yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya itu kita buat catatannya dalam sebuah buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, kemudian bisa dibaca dimanapun kalian berada. Namun, jangan catatan tersebut dijadikan sebagai media mencontek, karena itu akan dapat merugikan diri kalian sendiri. Tips yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Kita membuat rencana pembelajaran untuk mencapai nilai menjadi lebih baik,
sehingga kita bisa mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan itu sudah maksimal atau perlu ditingkatkan lagi, sesuai dengan target pencapaian kemampuan yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, buatlah rencana belajar yang diprioritaskan, khususnya yaitu mata pelajaran yang kalian anggap lemah. Itu kalian buat jadwal belajarnya dengan baik. Tips yang keempat, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat dengan waktu, serius, tidak sambil main-main, kemudian konsentrasi yang penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka kalian jangan tunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut. Jika waktu belajar belum usai, jangan dulu kalian bermain-main. Selesaikan dulu semua pelajaran kalian dengan baik. Kegiatan bermain sebaiknya itu kalian jadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan. Jika bermain video game, sebaiknya kalian harus memilih game yang sifatnya mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi, sehingga dapat mengganggu konsentrasi belajar kalian. Tips yang kelima, menjadi aktif, bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawaban dari apa yang kita tanyakan. Bu Guru harap kalian di sini bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita akan semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Tips yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru, karena hal-hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dan nanti akan bisa keluar pada saat kalian ulangan ataupun ujian. Ketika ada waktu, kembali bukalah catatan yang sudah kalian buat, kalian pelajari, hafalkan dan pahami serta dimengerti. Jika sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan latihan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa kembali jawaban dengan kunci jawaban. Dan selanjutnya, pelajari kembali soal-soal yang salah kalian jawab. Tips yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Mungkin kamu pernah dengar istilah SKS. Apa itu SKS? Nah, SKS itu adalah sistem kebut semalam. Nah, kalau kita belajar dengan menggunakan sistem SKS, itu keliru dan salah anak-anak. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan merasa panik jika belum siap. Nah, jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau begadang, atau bahkan mungkin ya, mudah-mudahan di sini di antara kalian tidak ada yang seperti itu, ada yang membuat contekan atau kerpekan. Nah, itu hal-hal yang tidak mendidik dan tidak perlu kalian contoh. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu
Karena jika begadang semalaman nanti akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama adalah bagi kalian. Tips yang ke-8, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan, karena mencontek dapat membuat sifat kita curang dan lama-lama kita akan menjadi pembohong. Bagaimanapun, kebohongan tidak dapat ditutup-tutupi secara terus-menerus dan cenderung nanti akan untuk melakukan kebohongan selanjutnya. Nah, untuk menutupi kebohongan selanjutnya, bahwa anggaplah sikap mencontek itu pasti akan ketahuan oleh guru dan akan memiliki masa depan yang tidak baik apabila kita melakukan kecurangan-kecurangan dalam belajar. Tips yang ke-9, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawab kalian. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu di kelas, misalnya kalian dimintai tolong oleh Bapak Ibu guru untuk membersihkan kelas, jangan ragu untuk membantu. Dan kalau perlu, ajaklah beberapa teman-teman kelas kalian untuk membantu Bapak Ibu guru. Jadi belajarlah untuk menjadi seorang pemimpin. Tips yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu guru jika memang kalian sudah mengetahui jawabannya. Jangan menunggu untuk ditunjuk, kemudian baru kalian menjawab. Tips yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila kalian tidak mengerti suatu hal ataupun suatu materi yang sedang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tips yang ke-12, kerjakan PR atau tugas. Nah, anak-anak, kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR atau jangan menunda-nunda waktu untuk mengerjakannya. Enak bukan kalau kalian sudah mengerjakan PR sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi, kalau misalnya kalian masih punya waktu yang banyak atau waktu yang luang, sementara PR atau tugas kalian sudah selesai, jadi kalian bisa untuk bermain ataupun nonton TV. Tips yang ketiga, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, kalau ada waktu, silakan ulangi semua materi atau pelajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru saat di sekolah. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi kalian tidak terlalu banyak yang dipelajari. Asyik bukan? Tips yang ke-14, cukup istirahat, makan, dan bermain. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat untuk melakukan kegiatan bermain misalnya. Kemudian melupakan segala hal penting yang lainnya. Padahal setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kalian itu membutuhkan masukan energi
yang bisa didapatkan dari istirahat dan makan yang kita makan. Nah, oleh karena itu, kalian harus dapat membagi waktu, waktu untuk makan, waktu untuk istirahat, dan waktu untuk bermain. Kalau semuanya itu kalian sudah lakukan dengan baik dan teratur, maka sudah tentu badan kalian akan menjadi segar setiap hari, jadi kalian tidak akan sering mengantuk di kelas. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, apabila kamu tidak menyenangi suatu pelajaran, contohnya misalnya matematika, karena matematika itu banyak hitung-hitungannya. Kemudian fisika, karena fisika itu juga banyak rumus-rumusnya. Maka saran Bu Guru di sini, banyak-banyaklah kalian berlatih. Jangan malas atau jangan mencari-cari alasan untuk tidak mau mengerjakan tugas, terutama tugas matematika atau tugas fisika. Nah, kalau perlu, boleh kalian mengikuti kursus atau les, ataupun bisa juga belajar berkelompok dengan teman. Nah, sehabis belajar, bisa kalian bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Nah, selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai pelajaran matematika atau fisika, nanti lama-kelamaan kalian malah akan sangat menyukainya. Tips yang ke-16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan apa yang kamu suka. Contoh misalnya, kalian suka pelajaran taekwondo. Nah, cobalah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Atau kalian suka basket. Ya, sehingga selain belajar pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga bisa meningkatkan prestasi non-akademik kalian melalui kegiatan ekstrakurikuler. Tips yang berikutnya, cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang jelas dari keterangan Bapak Ibu guru selama kalian belajar di sekolah, bisa kalian menanyakan dengan orang tua kalian di rumah. Nah, selain itu juga kalian bisa belajar dari teman yang berprestasi. Tips yang ke-18, jangan suka menyontek teman. Kalau mencontek, lama-kelamaan kamu bisa malas. Kalau sudah malas, jadinya bodoh. Kenapa? Karena kalian tidak melatih diri kalian untuk berpikir sendiri. Lagi pula, belum tentu jawaban yang kalian contek dari teman kalian itu pasti benar. Nah, oleh karena itu, janganlah suka mencontek ketika ulangan ataupun ujian. Belum lagi kalau misalnya saat kalian mencontek ketahuan oleh Bapak Ibu guru kalian atau teman kalian. Tentu kalian akan malu kan? Nah, kalau kamu rajin belajar, pasti akan bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru saat ulangan dengan baik dan benar. Tips yang berikutnya yaitu yang ke-19, niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, malah pikiran kalian bisa melayang kemana-mana. Atau orang bilang menghayal. Entah itu menghayal tentang makanan,
tentang main-main, ataupun mungkin ada yang sudah tertarik dengan lawan jenis. Nah, oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Tips yang ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Jika kalian mau belajar, tidak mungkin kalian akan melakukannya di tempat-tempat yang tidak semestinya. Misalnya, apakah ada orang yang belajar di jalan raya? Atau apakah ada orang yang belajar di warung? Nah, tentu tidak ada ya, seperti itu. Nah, cara yang baik untuk kalian lakukan pada saat belajar ini adalah mencari tempat yang nyaman. Dalam hal ini yaitu kalian bisa fokus untuk belajar, kemudian tidak terlalu bising, dan juga tidak banyak ada gangguan-gangguan yang bisa merusak konsentrasi belajar kalian. Tips yang ke-21, hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa yang membuat catatan pada saat ulangan ataupun ujian. Nah, dengan belajar dengan jadwal yang baik, tentu kalian tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Misalnya pada saat ulangan itu kalian membuat contekan. Nah, itu merupakan sikap yang keliru. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu guru memberikan ulangan, pasti kalian akan diberitahu. Jadi tidak pernah kalian akan diberikan ulangan dadakan. Tips yang ke-22, metode imitasi. Nah, proses belajar bisa berjalan dengan sempurna, yaitu melalui metode imitasi atau meniru. Nah, metode ini direalisasikan ketika seorang siswa meniru orang lain ataupun gurunya, tetapi yang ditiru itu adalah hal-hal yang bersifat positif. Nah, metode ini sering digunakan biasanya oleh anak kecil, yaitu untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. Nah, begitu juga jika kalian ingin meniru berbagai perilaku ataupun etika ataupun tradisi yang sifatnya positif, itu tidak apa-apa, itu bagus. Trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi, kemudian dia akan belajar mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Mungkin beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah, namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali. Jadi jangan merasa puas ataupun jangan merasa bosan, sampai pada akhirnya dia akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Jadi istilahnya di sini kalian tidak boleh putus asa atau jangan mudah menyerah. Conditioning. Nah, conditioning di mana manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada sesuatu dari indrawi yang merangsangnya. Nah, ketika itu seseorang akan menanggapi stimulus atau rangsangan tersebut, di mana tanggapan yang ia berikan itu merupakan suatu respon yang juga dibarengi dengan stimulus atau rangsangan yang bersifat netral. Nah, kemudian respon tersebut akan menyertai stimulus netral itu dan akan diulang beberapa kali. Jadi di sini
kondisi atau keadaan itu juga akan membiasakan kita untuk melakukan suatu pembelajaran. Tips yang ke-25, metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan berpikir. Dengan metode ini, seseorang sering menyelesaikan masalah hidupnya, dia akan memiliki kesanggupan, kemudian apa saja yang dia tidak miliki dalam kemiripannya. Nah, dengan demikian dia akan bisa menarik kesimpulan dengan pilihan-pilihan tersebut. Mulailah dari yang kecil. Nah, ketika kalian belajar, jangan langsung belajar dari materi-materi yang sulit. Tapi kalian coba dulu materi-materi yang mudah atau materi-materi yang gampang. Kemudian setelah materi yang mudah atau materi yang gampang itu kalian kuasai, kemudian barulah kalian lanjutkan ke materi atau topik yang lebih sulit. Nah, itu dimaksudkan agar kalian itu tidak langsung down atau tidak langsung putus asa jika kalian menemukan soal-soal atau materi-materi yang sulit terlebih dahulu. Nah, sama seperti anak kecil. Sebelum dia bisa berjalan dengan tegak, maka di awal dia akan belajar tengkurap dulu, kemudian setelah itu dia bisa belajar duduk, kemudian setelah duduk lalu belajar berdiri, kemudian baru dia akan dilatih belajar berjalan selangkah, dua langkah dan seterusnya, dan akhirnya sampai dia bisa berdiri dan berjalan dengan tegap. Nah, seperti itu. Jadi harus dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Nah, tips yang berikutnya, sering-seringlah praktis, ya. Latihan dan latihan itu adalah kunci untuk mahir dalam suatu proses pembelajaran. Semakin banyak kalian mengerjakan dan latihan-latihan, semakin terbiasa pula dalam mengerjakan soal-soal ataupun latihan-latihan tersebut. Ya, jadi kuncinya di sini kalian tidak boleh malas untuk latihan atau mencoba sesuatu yang memang belum kalian pahami. Tips yang ke-28, fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk fokus atau serius. Jangan belajar setengah-setengah. Jadi, kalian berada di sekolah, tapi pikiran kalian entah kemana. Nah, itu artinya kalian tidak fokus. Jadi, masih kalian memikirkan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kalian. Tips yang ke-29, mohon bimbingannya. Nah, jadi anak-anak, sebelum kalian mengerjakan sesuatu, entah itu belajar ataupun yang lainnya, biasakan awali dengan berdoa. Jadi jangan lupa kalian untuk mengucapkan syukur atas kesehatan dan kehidupan yang diberikan sama Tuhan. Nah, karena selain kalian juga untuk mohon bimbingannya, kalian juga akan bisa melakukan suatu pekerjaan dengan lebih fokus, dan ketika juga kalian belajar, maka pikiran kalian akan menjadi lebih tenang dan lebih rileks.
sehingga kalian bisa menyerap materi pelajaran dengan baik. Tips yang ke-30, menggunakan media dan sumber-sumber yang tepat. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan belajar, mungkin itu tidak cukup. Nah, oleh karena itu, Bu Guru saranin di sini, gunakanlah media atau sumber-sumber penunjang yang lain yang relevan dengan materi pelajaran yang kalian pelajari di sekolah. Kemudian bisa kalian menggunakan media elektronik seperti internet, kemudian bisa juga menggunakan media-media yang lain seperti koran ataupun buku-buku yang lain, buku penunjang yang masih ada kaitannya dengan materi pelajaran yang kalian pelajari. Nah, tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja. Kita perlu meningkatkan wawasan atau pengetahuan kita, yaitu dengan mempunyai sumber belajar yang lebih dari satu. Nah, untuk itulah sumber dan media dari berbagai bacaan atau buku itu perlu kalian miliki. Nah, anak-anak, sekian dulu tips-tips cara belajar efektif yang bisa Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan ini bisa memotivasi atau bisa menyemangati semangat belajar kalian, sehingga kalian bisa belajar lebih baik, kemudian bisa meningkatkan hasil belajar kalian. Nah, jangan lupa di akhir materi pembelajaran ini, Bu Guru memberikan kalian sebuah tugas. Nanti silakan jawaban tugas ini kalian kirim lewat WhatsApp grup kelas kalian masing-masing. Tugasnya adalah, silakan dicatat ya anak-anak. Bu Guru akan bacakan tugasnya. Jadi tugas ini kalian kerjakan sendiri-sendiri di rumah. Jadi boleh kalian tulis dalam satu buah kertas folio, atau bisa juga kalian ketik, kemudian nanti kalian foto, kemudian baru kalian kirim melalui WhatsApp grup kelas kalian masing-masing. Silakan dicatat tugasnya ya anak-anak, tolong dengarkan dengan baik. Buatlah 7 tips-tips cara belajar efektif di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Bu Guru ulang lagi sekali ya. Buatlah 7 tips-tips cara belajar yang efektif selama di rumah, selama pandemi COVID-19 ini. Oke, selamat mengerjakan tugas dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak tips-tips cara belajar efektif. Semoga dengan tips-tips ini kalian bisa meningkatkan prestasi belajar lebih baik. Oh ya, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Dan tolong jawaban pertanyaan kalian dikirim melalui WhatsApp grup kelas kalian masing-masing. Terima kasih. DJTM. Disiplin, jujur, terampil, mandiri.